tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 4. Almarhum Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja, tokoh dari Provinsi Jawa Barat. 5. Almarhumah Hajah Rahmah El Yunusia, tokoh dari Provinsi Sumatera Barat. 6. Almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. 7. Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin, tokoh dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. 8. Almarhum Sayhona Muhammad Khalil, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 9. Almarhum Tuan Ronda Haim Saragih, tokoh dari Provinsi Sumatera Utara. 10. Almarhum Zainal Abidin Shah, tokoh dari Provinsi Maluku Utara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Persiapan penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada ahli waris almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Ahli waris almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, pahlawan bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh bangsa yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia. Ahli waris almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah, pahlawan bidang perjuangan. Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan sebagai wakil komandan DKM Yogyakarta yang memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945. Ahli waris almarhumah Marsina, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, pahlawan bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan. Marsina adalah simbol keberanian, moral, dan perjuangan hak asasi manusia dari kalangan rakyat biasa. Lahir di Desa Munjo, Nganjuk, Jawa Timur, ia tumbuh dalam keluarga petani miskin yang menanamkan nilai kerja dan keadilan sosial. Ahli waris almarhum Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja, tokoh dari Provinsi Jawa Barat, pahlawan dalam bidang perjuangan hukum dan politik. Riwayat perjuangan dari Mokhtar Kusuma Atmaja yang paling menonjol adalah gagasannya tentang konsep negara kepulauan yang digunakan oleh Juanda Kartawijaya dalam mendeklarasikan Juanda tahun 1953. Ahli waris almarhumah Hajah Rahmah El Yunusia, tokoh dari Provinsi Sumatera Barat, pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam. Rahmah El Yunusia adalah ulama, pendidik, dan pejuang kemerdekaan yang dedikasinya paling menonjol dalam mempelopori pendidikan perempuan Islam di Indonesia. Ahli waris almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah, pahlawan bidang perjuangan bersenjata. Perjuangan militer Sarwo Edi dimulai sebagai komandan kompi dalam TKR selama periode Perang Kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949. Ahli waris almarhum Sultan Muhammad Salahuddin, tokoh dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, pahlawan bidang perjuangan pendidikan dan diplomasi. Sultan Muhammad Salahuddin berperan besar di bidang pendidikan dengan mendirikan HIS di Rabang 1921, Sekolah Kejuruan Wanita 1922, Sekolah Agama dan Umum di setiap Kejenelian 1922. Ahli waris almarhum Syekhona Muhammad Khalil, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam. Syekhona Muhammad Khalil merupakan ulama karismatik yang menempuh jalur pendidikan kultural, sosial, dan agama. Ahli waris almarhum Tuan Ronda Haim Saragih, tokoh dari Provinsi Sumatera Utara, pahlawan bidang perjuangan bersenjata, dikenal sebagai Napoleon dari Batak. Di bawah kepemimpinan Tuan Ronda Haim Saragih, pasukan raya di Simalungun mencatatkan riwayat perjuangan menonjol melawan kolonialisme Belanda dengan fokus pada pertahanan kemerdekaan yang berhasil. Kemenangan signifikan, terutama setelah pertempuran Dolok Merawan dan Dolok Sagala. Ahli waris almarhum Zainal Abidin Shah,
tokoh dari Provinsi Maluku Utara, pahlawan bidang perjuangan politik dan diplomasi. Zainal Abidin Shah adalah Sultan Tidore ke-37 yang memimpin sejak tahun 1946 hingga wafatnya pada tahun 1967. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti undangan lainnya. Pemirsa, baru saja kita menyaksikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional pada hari ini, tepat pada perayaan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2025 di Istana Negara Jakarta. Dari deretan ini termasuk bakal ada sosok Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto. Dan demikian breaking news kali ini, kita kembali menyaksikan Profit.
Pemirsa, selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News bersama rekan kami Safira Wardoyo. Silakan Safira. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri. Tetapi dokter bedah juga itu menjadi palsu dengan sarana teknologi ini, justru penyidik telah mengedarkan fitnah yang sangat. Kusuma Atmaja sebagai tokoh dari Jawa Barat, Hajah Rahma El Yunusia tokoh dari Sumatera Barat. Selain itu, Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo tokoh dari Jawa Tengah, Sultan Muhammad Salahuddin tokoh dari NTB, Syaikona Muhammad Khalil tokoh dari Jawa Timur, Tuan Rondahain Saragi tokoh dari Sumatera Barat, dan Zainal Abidin Syah tokoh dari Maluku Utara. Sementara itu, Siti Hadlianti Rukmana atau Tutut Soeharto mengaku menerima semua kritikan dan masukan dari masyarakat terkait gelar pahlawan tersebut. Tutut Soeharto meminta masyarakat untuk tetap menjaga kesatuan bangsa di tengah polemik pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto. Itu wajar saja. Singkan kita melihat apa yang telah dilakukan oleh bapak saya dari sejak muda sampai beliau wafat, itu semua perjuangannya untuk negara dan masyarakat Indonesia. Jadi boleh-boleh saja, tapi tidak jangan ekstrim gitu. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Sudah berapa kali Anda berkedip selama menonton informasi ini? Saya Kaki Mila, saksikan NTV Morning setiap Senin sampai Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat. NTV Morning di Nusantara TV. Kembali di NTV Tonight. Pemirsa, Pak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menggeledah kantor 根据半岛电视台透露，包括土耳其、 9 miliar rupiah. Dengan kerugian negara diperkirakan 4 miliar rupiah. Selain kantor wali kota, penyidik dengan dikawal prajurit TNI Angkatan Darat bersenjata lengkap menggeledah distributor mesin jahit di kawasan Kelapa Gading. Dengan pengawalan prajurit TNI Angkatan Darat bersenjata lengkap, penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menggeledah kantor wali kota Jakarta Timur di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Mereka langsung memasuki gedung wali kota di Blok D lantai 4 suku dinas usaha mikro kecil dan menengah dan menggeledah setiap sudut kantor, mengamankan data-data atau arsip pengadaan barang jenis mesin jahit yang dianggarkan sejak tahun 2022 hingga 2024 untuk usaha kecil menengah di Jakarta Timur. Petugas menyita dokumen-dokumen penting dan komputer yang langsung dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Penggeledahan dipimpin Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Tadi penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik dari. Apa perasaan kamu ketika mengetahui ternyata orang yang selama ini kamu pikir adalah ayah kandung kamu itu bukan ayahmu sendiri? Sesti, bapak-bapak yang di belakang kamu usir. Kamu bisa ngomong ke kamera, mungkin bisa disaksikan juga sama orang-orang rumah. Dua ledakan di SMA Negeri 7. The title of National Hero. The awarding ceremony was attended by Vice President Gibran Rakabuming Raka, Speaker of the People's Consultative Assembly Ahmad Muzani, Deputy Speaker of the House of Representatives Sufmi Dasko Ahmad,
and Chair of the Regional Representative Council, Sultan Bahtiar Najamuddin. Minister of State Secretary Prasetyo Hadi responded to the news regarding the planned merger between benar yang tadi saya sampaikan, tapi mengarahnya kan tadi sudah. Pembangunan ekosistem kawasan legislatif dan yudikatif menjadi bagian penting dalam pelengkap trias politika pada pembangunan IKN tahap kedua yang mencakup pembangunan fisik, persiapan regulasi hingga pembangunan atau pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Kompleks perkantoran legislatif akan dibangun di lahan seluas 42 hektar dengan anggaran 8,5 triliun rupiah untuk periode 2025 sampai 2027. Mencakup gedung sidang paripurna, plaza demokrasi, serambi musyawarah, museum, dan gedung kerja lainnya. Sementara kompleks yudikatif seluas 15 hektar dengan anggaran 3,1 triliun rupiah akan dibangun gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung. Proses pembangunan kedua kompleks diperkirakan memakan waktu 25 bulan mulai November 2025. Anggaran pembangunan infrastruktur IKN bersumber dari 3 skema pembiayaan, yaitu dana APBN sebesar 48,8 triliun rupiah untuk rentang 2025 sampai 2028. Kemudian kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dengan estimasi nilai 158,72 triliun rupiah per Oktober 2025 dan investasi swasta murni dengan estimasi nilai 66,3 triliun rupiah per Oktober 2025. Selain gedung perkantoran, pembangunan prioritas lainnya termasuk penataan pasar Sepaku, Masjid Negara, dan Basilika ditargetkan selesai dan beroperasi akhir 2025. Fasilitas pendukung lainnya seperti konektivitas jalan, hunian, pasar, dan fasilitas pendidikan juga tengah dipersiapkan untuk mendukung relokasi ASN ke Nusantara. Sebagai pendukung infrastruktur fisik, Otorita IKN juga memastikan bahwa sumber air baku di IKN bisa memenuhi kebutuhan ASN yang akan pindah ke IKN melalui bendungan Sepaku Semoy dengan luas 800 hingga 900 hektar dengan kapasitas tampungan 16 juta meter kubik dan mampu menyediakan air baku 2.500 liter per detik. Ya, demikian informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Dan Profit akan kembali usai jeda dengan informasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan bahwa skema pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih dalam pembahasan. Erlangga menyebut belum ada keputusan terkait penggunaan APBN untuk pembayaran cicilan utang WUS yang mencapai 120 triliun. Nantikan informasinya sesaat lagi. Ikan Satreskrim Polres Ponorogo menyatakan pelaku nekat menjual Warga pun berharap keadilan untuk korban. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku hingga hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat redaksi dalam Closing Bell. Senin sampai Jumat jam 3 sore. Dapatkan rangkuman berita ekonomi terlengkap dan informasi berbagai peristiwa. Terus. Iya. Dunia Rams. Sampai Jumat jam 5 sore. Jangan lewatkan program-program unggulan
so similar problems will not occur again. Pegunungan dalam akuifer yang terlindungi kaya akan mineral alami.